Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma ba'd. Mateng tamu-tamu ingkang hadir, dengan harapan pasti nih yang hadir ke sini mari kita tata niat dulu supaya niat kita tidak keliru, niat kita nggak salah. Jenengan jauh-jauh datang ke sini biar mendapatkan ridho dari Allah. Intinya kalau dapat ridho, apapun hajat jenengan, apapun keinginan jenengan yang ada dalam hati panjenengan, insya Allah dikabulkan kali Allah. Nah, intinya memiliki namung pelantara ya. Jadi pelantara untuk membantu jenengan segala permasalahan hidup. Mungkin yang hadir dari berbagai wilayah. Mungkin ada yang dari Sunda, dari Madura. Ya dari Madura kata. Berapa orang yang dari Madura ini? Ya, tapi yang berobat 4 orang. Oh, yang berobat 4 orang. Okay. Ini yang baru datang dari mana? Dari Dampit Malang ya. Masya Allah. Satu rombongan. Ya, intinya yang datang ke sini pasti ada macam-macam ujian dari Allah. Ada yang diuji oleh Allah, diuji ekonominya, diuji rumah tangganya dari permasalahan-permasalahan hidup. Ada yang diuji dengan tetangganya, macam-macam di sini. Tinggal kita bagaimana sih cara Allah itu kangen kepada kita, Allah pengen dekat kepada kita itu diuji sama Allah. Nggih. Ekonomi jenengan diuji yang dulunya napa kaya, pengen beli apa saja bisa. Kok sekarang ekonominya seret, jadi ada permasalahan-permasalahan hidup. Itu cara Allah kangen kepada kita. Karena apa? Kalau Allah pengen kangen kepada kita, Allah kasih ujian, Allah kasih musibah. Kalau Allah pengen jauh sama kita, gampang Allah kasih kenikmatan, Allah kasih kesenangan, Allah kasih kebahagiaan. Rata-rata bu kita, termasuk saya, kalau dikasih kenikmatan, dikasih kebahagiaan, dikasih kesenangan, rata-rata kita lupa sama Allah. Nggih napa nggih? Rata-rata gitu. Kalau kita sedang di atas daun dikasih nikmat, dikasih kebahagiaan, dikasih kesenangan, itu rata-rata kita itu lupa sama Allah. Hanya hamba yang hebat, yang luar biasa ketika dikasih kesenangan, ketika dikasih kenikmatan, ketika dikasih kebahagiaan, itu tetap ingat sama Allah, bersyukur kepada Allah. Itu termasuk hamba yang luar biasa. Nah, tugas kita pulang dari tempat ini, termasuk saya jenengan habis duduk di sini, bagaimana suatu saat roda ini hidup kan berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang sakit, kadang sehat, kadang susah, kadang seneng, kadang kaya, kadang miskin. Bisa enggak ketika kita dalam keadaan kaya, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam keadaan bahagia, tetap ingat kepada Allah? Maka itu termasuk hamba-hamba yang luar biasa, hamba yang soleh, hamba yang akan dapat keajaiban-keajaiban yang akan ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lah hamba yang paling rugi itu adalah hamba yang ketika dikasih ujian, dikasih musibah, itu lupa sama Allah, angkuh, sombong. Sudah diuji miskin, sombong. Diuji sakit, sombong. Diuji susah, sombong. Ini adalah hamba yang terlaknat, hamba yang mal'un, hamba yang paling dibenci oleh Allah. Maka dari itu kita selalu berdoa sama Allah agar dibimbing hati kita, dituntun hati kita supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang sombong. Ketika dikasih ujian sama Allah, tetap ingat kepada Allah. Harusnya hamba yang tahu diri itu ketika diuji sama Allah, dia minta pertolongan kepada Allah. Kenapa dalam hidup kita itu jarang ditunjukkan keajaiban-keajaiban, Bu? Kenapa dalam hidup kita itu kok jarang ditunjukkan keanehan-keanehan ma'unah dari Allah? Karena apa? Karena hati dan lisan kita tidak pernah selaras. Artinya gini, ketika kita diuji oleh Allah, lisan kita mengucapkan di hadapan orang banyak, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Itu lisan kita, tapi hati kita masih berharap pertolongan kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang jarang kita lupa. Pasti itu, Bu. Lisannya kita, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu lisan kita, tapi hati kita
masih berharap sama manusia. Nah, orang yang seperti itu maka jarang ditunjukkan keajaiban-keajaiban dari Allah. Oleh karena itu, mari kalau jenengan kepingin ditunjukkan keajaiban maunah dari Allah, karomah dari Allah, pertolongan yang di luar pemikiran intelektual manusia, maka hati dan lisan kita itu harus selaras. Kalau bibir kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah, maka hati kita pun harus demikian, bahwa yang kasih sakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah, yang kasih hancur ekonomi kita Allah ujian, maka yang kasih pertolongan nanti juga Allah. Jangan salah, niki kalau mengingatkan, wah tak datang ke Gus Idris, barangkali Gus Idris ini bisa menolong. Jangan seperti itu. Nanti kalau jenengan salah niatnya seperti itu, pulang dari sini tidak mendapatkan apa-apa. Maka masuk di sini ya Allah, lantaran ya, perantara. Kita tidak mempunyai apa-apa, hanya perantara. Ya, hanya mengingatkan, mudah-mudahan dengan jenengan silaturahim ke sini dibarengi turunnya hidayah dari Allah. Pokoknya satu yang kita ingatkan, hati dan bibir harus selaras kalau pengen ditunjukkan keajaiban-keajaiban. Banyak pasien kita yang datang ke sini lumpuh, bahkan mati separuh sudah ada. Kalau beliau dulu pernah, orang mana lupa saya, Jepara atau mana, hatinya selaras sudah. Sebelum kita mulai pengobatan ya seperti ini, kita ngobrol dulu. Akhirnya apa? Ketika dimulai pengobatan, dia yakin biiznillah, atas izin Allah, walaupun itu sudah divonis oleh dokter nggak bisa jalan, tapi karena yakin maka Allah turunkan maunah. Bukan mukjizat ya, kalau mukjizat itu kelebihan yang diberikan kepada para nabi sesudah diangkat menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Ini bukan mukjizat, kalau untuk kita namanya maunah. Okay. Kalau untuk wali min auliyaillah namanya karomah. Kalau untuk nabi sebelum diangkat menjadi nabi, contoh Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, ketika masih kecil beliau berjalan selalu diikuti awan, itu namanya irhas. Ya. Kalau orang yang luar biasa, orang yang sakti, tapi tidak lewat Allah, namanya istidraj. Sakti tapi lewatnya iblis, contoh dukun. Ya. Dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, itu sakti, tapi saktinya bukan lewat Allah, bukan lewat Khalik pencipta, tapi sakti mereka lewat iblis, laknatullah alaih. Itu namanya istidraj. Nah, jadi ngoten, sebelum kita mulai pengobatan satu persatu, maka nanti kita tata niat. Kalau innamal a'malu binniyat. Allah itu melihat niat kita, maka niat kita jangan sampai keliru. Jenengan yang dari Madura jauh-jauh mungkin nunggu dari pagi tadi informasinya ya. Iya, Beb. Katanya Habib nunggu dari pagi nih. Biar nggak sia-sia, Bu, nunggunya sudah sabar. Gimana, Bu? Jam 6 tadi pagi. Wah, jam 6, coba kasih tahu mic-nya Kang Fajar. Enggak. Jam berapa yang dari Madura datangnya? Jam 9. Jam 9 pagi. Tadi malam berangkat jam 9. Sampai ke sini tadi pagi jam 6. Masya Allah, luar biasa. Enggak. Ya, karena berangkatnya pagi, biar nggak sia-sia menunggu saya sampai seharian penuh ya. Biar Saya WA ke admin itu kalau mau ketemu Gus Idrisnya hari Sabtu malam Ahad gitu. iya. Ya betul. Ya betul, sekarang ketemuan ya. Sudah puas. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita itu bukan pertemuan yang sia-sia ya, melainkan pertemuan jenengan dengan kami pulang dari tempat ini itu dibarengi turunnya hidayah dari Allah, dibarengi turunnya maunah dari Allah, sehingga ditunjukkan keajaiban-keajaiban dari Allah yang di luar pemikiran intelektual manusia. Ini contoh tadi, dari Jepara orang itu sudah divonis lumpuh mati separuh. Setelah kita ngobrol hampir 1 jam kayak gini, akhirnya beliau ketika diobati yakin, kita pun yang mengobati juga yakin, sama-sama yakin, hati dan lisan betul-betul pasrah sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Maka ya alhamdulillah beliau bisa berjalan, padahal sakitnya lumpuh. Apalagi yang kita diuji ekonomi, apalagi yang diuji santet, itu malah Insya Allah ya. Ada yang diuji santet, Bu, banyak yang diuji santet, tiba-tiba keluar rambut ketika diru'yah
dia muntah keluar rambut panjang. Kalau paku alhamdulillah belum pernah se ekstrim itu, cuman rambut muntah darah sering, muntah darah campur nanah itu pernah. Ya itulah sihir. Memang sihir sudah ada di zaman Rasulullah dulu, di zaman beliau juga pernah. Seketika waktu di zaman Rasulullah sihir itu sudah ada, pernah Rasulullah terkena sihir, padahal beliau adalah manusia yang paling sempurna, maksum, beliau dijamin oleh Allah masuk surga. Itu buat pelajaran kita bahwa Rasulullah sendiri pernah kena sihir. Waktu di zaman itu seorang pembantunya entah siapa, riwayat mengatakan orang terdekatnya Rasulullah itu mengambil rambutnya Rasulullah, kemudian beliau terasa berat di pundaknya. Setelah itu kata malaikat Jibril disuruh ke sumur. Ternyata di sumur merah itu ada sosok makhluk yang menggerikan. Di situ adalah sihir dari Quraisy. Saya lupa siapa yang sihir namanya. Yang jelas ada di zaman Rasulullah, itu sahih. Makanya dari itu kita tidak ada benteng yang kuat. Di Al-Qur'an kan juga sudah ada. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafar yu'allimuna an-nasa sihr. Nah, berarti sihir itu memang ada, tergantung kita. Tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan yang ada dalam diri kita. Jangankan panjenengan kali kula, Bu. Saya punya teman ini terakhir kita. Saya punya teman ahli ruqyah di Tulungagung. Ada enggak yang dari Tulungagung? Ada enggak? Coba dijawab. Yang dari Tulungagung ada enggak? Ada ya. Saya punya teman dari Tulungagung. Beliau seorang ahli ruqyah. Kalau nguruqyah itu banyak, ratusan orang. Dan banyak yang jodoh. Ahli ruqyah. Suatu ketika beliau tinggal sama ibunya dan juga adiknya perempuan. Suatu ketika namanya banyak yang jodoh, pasti musuhnya akan banyak, Bu. Pasti itu. Musuhnya banyak. Ibunya malam-malam jam 10 telepon saya. Tolong anak saya kerasukan. Saya nggak percaya. Mosok anak jenengan masak kerasukan karena anak jenengan tukang obat, tabib, tukang ruqyah, ustadz ruqyah, masak kerasukan. Akhirnya di video call betul-betul kerasukan. Disuruh saya berangkat ke Tulungagung. Perkiraan dari sini Tulungagung 4 jam ya. Kurang lebih lah 4 jam. Berangkat, Bu. Nyampe Blitar itu mobil saya empatnya ban 4 meletus semua. Sulit diakal. Kok bisa ya? Enggak tahu apa. 4-4-nya kalau 1-2 masih masuk akal ya. Itu 4-4-nya meletus. Sampai saya live di YouTube waktu itu meletusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita cari tukang tambal ban itu, namanya malam ya, nyampe Blitar itu jam 12, setengah 12 lah. Susah. Terus ikhtiar cari santri itu ikhtiar, akhirnya ketemu, Bu. Ketemu jam setengah 2 baru selesai. Berangkat ke Tulungagung perkiraan setengah 3, hampir subuh. Kita kaget karena di sana sudah banyak polisi, sudah banyak warga, sudah banyak bercak-bercak darah. Info yang kami terima ternyata seorang ustadz yang beliau ahli ruqyah itu kerasukan tanpa sadar, ngambil pisau di dapur, ditusukkan pisau tersebut ke ibu kandungnya. Kemudian setelah ditusukkan ke ibu kandungnya, ditusukkan ke adiknya perempuan. Dan yang terakhir ditusukkan ke dirinya sendiri. 3-tiganya meninggal. Setelah kejadian itu kita shock. Nah, itulah kekuatan sihir. Akhirnya berhari-hari kita riset, kita cari siapa sih musuhnya kok kuat sekali. Ternyata yang dipakai untuk sihir itu adalah tulangnya para leluhur kepala suku yang sudah jauh meninggal. Luar biasa. Makanya gimana ya, namanya ilmu hitam itu pintar mencari celah. Terkadang keadaan kita emosi, terkadang keadaan kita sedih, gelisah, Bu. Makanya kalau ganjian gampang gelisah, depresi, ngelamun, kesadarannya berkurang, marah, itu gampang terkena sihir. Sekuat apapun benteng jenengan, kalau keadaan marah Allahnya hilang. Sekuat apapun benteng jenengan, kalau keadaan gelisah, pasti Allahnya hilang. Nah, setan masuk ke dalam diri kita. Nah, maka dari itu kita selalu minta sama Allah agar hati kita dibimbing, dituntun oleh Allah agar terus sambung sama Allah, ya.
Intinya gitu. Yang pertama tata niat kita, yang kedua setelah pulang dari sini mudah-mudahan selalu hati kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, dijauhkan dari orang-orang yang zalim kepada kita, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Mari bersolat bersama-sama. Yang sakit, terutama yang sakit, tangan kanan taruh di dada ya, sambil ikuti sholawatnya. Ini dijazakan. Namanya sholawat tobibiyah. Yang lain boleh. Boleh. Karena ini sholawat tobibiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Tobibi itu obat. Biqolbi, untuk hati kita. Apa penyakit hati? Hasud, iri, dengki, sombong. Nah, itu kan penyakit hati. Masih sering dalam kita. Kenapa, Bu? Karena penyakit hati itu bahkan jangankan kita, di orang-orang yang alim pun masih sering tergoda penyakit hati, hasud, sombong, iri, dengki. Apalagi kita. Mudah-mudahan dengan sholawat ini penyakit-penyakit hati kita diangkat oleh Allah, dijauhkan. Yang kedua, biqolbi wajasadi. Jadi penyakit jasad. Contoh apa? Ya stroke, ambeien, kanker, apalagi kantong kering. Apa? Ginjal lah, itu penyakit-penyakit yang bersemayam di jasad kita. Itu juga diangkat. Waruhi, dan ruh kita. Maka dari itu ini kalau bisa hafal ya. Kita baca berulang-ulang. Kalau bisa setengah-setengah hafal gitu. Yang baca 3 kali, monggo. Tangan kanan taruh di dada. Dada yang sebelah. Ya, tangan kanan taruh di dada. Tangan kanan ya kan. Iya. Oh, tidak bisa. Oh ya. Iya, gitu aja nggak apa-apa. Monggo diikuti bareng-bareng nggih. Sebelum itu kita Fatihah dulu. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى روح خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي كرم الله وجهه. الفاتحة. إلى حضرة صاحب الكرامة في الدين والدنيا والآخرة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شهد لا إله إلا الفاتحة. إلى حضرة صاحب التنه جوا شهد لا إله إلا الفاتحة. وإلى حضرة Mbah Bongso Tumo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Sarang-sarang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi
sahbihi. Sepindah malih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi lahum walanal fatihah. Apalagi sekarang bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan ini pintu rahmat dibuka oleh Allah, pintu maghfirah dibuka oleh Allah. Ini Ramadan tahun berapa? 2023 ya? 2024 ya, Beb? Punya 144 gitu. Ya. Tahun 2023 ya. Iya. Nah, bulan suci Ramadan ini insya Allah Bu, kalau jenengan niatnya benar, niatnya tulus, ikhlas karena Allah, insya Allah di bulan Ramadan ini segala solusi jenengan, mungkin yang ekonominya hancur, rumah tangganya hancur, insya Allah diuji itu Allah kembalikan semua. Dilipat gandakan rezekinya, amin. Insya Allah yang sakit diberikan kesehatan, amin. Allah ya Rabbal alamin. Oke, jadi langsung saja, Beb, nanti ya yang mediator siapa, Beb? Ibu ini mau nggak apa-apa di kamera atau enggak? Nggak usah ya, tadi kita matikan. Keluarga sendiri yang kamera ibu. Anak ibu yang kamera biar buat kenangan. Nggak usah, nggak apa-apa. Jangan. Nggak usah, nggak usah. Ya dimatikan aja nih.